شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para penuntut ilmu, kaum muslimin dan muslimat, dan pendengar setia Radio Roja Darussalam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita masih bisa menuai pahala, berusaha menuai pahala di saat menjelang berbuka dengan menghadiri majelis ilmu. Karena di antara bentuk yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin untuk bisa menuai pahala begitu banyaknya ketika hendak berbuka ada seperti ini, yaitu duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majelis ilmu termasuk kewajiban yang telah kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sehingga duduknya kita di majelis ilmu adalah bentuk kita menjalankan kewajiban kita selaku seorang muslim sembari menunggu iftar, sembari menunggu berbuka puasa. Banyak di antara kaum muslimin yang menunggu berbuka puasanya dengan melakukan kewajiban-kewajiban seperti kita sekarang, kewajiban menuntut ilmu. Banyak juga di antara kaum mukminin yang menunggu berbuka puasanya dengan melakukan perkara-perkara yang disunnah dan ditekankan, seperti membaca Al-Quran dan semacamnya. Ada di antara kita juga yang menunggu berbuka puasanya dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, seperti membaca buku-buku agama, berzikir dan semacamnya. Ada juga yang mengisi waktu menunggu berbuka puasanya dengan perkara-perkara yang mubah, seperti duduk-duduk bercengkrama, berbicara yang baik-baik, atau misalnya tidur, itu perkara yang mubah juga. Ada yang mengisi berbuka puasanya dengan perkara-perkara yang dosa, riba, ngomongin orang dan semacamnya. Maka kita bersyukur dengan syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan untuk menunggu buka berpuasa kita dengan melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara hal-hal yang harus kita ketahui yang dengan hal-hal ini adalah menjadikan ibadah puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita kenal dengan istilah wajibuka fi Ramadan, kewajibanmu di bulan Ramadan. Apa saja kewajibanmu di bulan Ramadan? Maka yang wajib di bulan Ramadan agar puasa kita menjadi puasa yang sempurna adalah yang pertama, hafidh 'alas shalah. Hafidh 'alas shalah, yaitu peliharalah atau jagalah salat. Salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu. Faminas shaimin man yuhminuna as-salata wa hiya imaduddin wa tarkuhu minal kufur. Karena banyak sekali di antara kaum mukminin, kaum muslimin yang mereka itu meninggalkan salat. Mereka menyepelekan salat berjamaah yang 5 waktu. Yang mana padahal meninggalkan salat ini bisa menjatuhkannya kepada kekufuran. Kalau fikih Imam Syafi'i, meninggalkan salat hukumnya dirinci. Kalau dia meninggalkan salat karena dia menolak kewajiban salat, hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Apabila dia tidak mengerjakan salat dengan alasan malas atau capek ataupun enggan, maka dia dihukumi dosa besar dan dihukum dengan dibunuh. Diminta tobat dulu.
diminta tobat. Kalau dia masih nggak mau bertobat, maka dia dibunuh sebagai hukuman, bukan sebagai kekufuran. Jadi setelah dia mati tak disolatkan, dimandikan, kubur. Itu fikih Syafi'i. Jadi nggak main-main perkara solat. Yang kita mengaku Syafi'iyah, nggak main-main perkara solat. Kalau fikih Hambali, Imam Ahmad bin Hambal dirinci. Kalau dia nggak solat karena menolak kewajiban solat, hukumnya kafir. Karena ini sepakat para ulama. Kalau dia nggak solat lantaran malas saja, ya malas, fasik, maka dia dinyatakan fasik, melakukan perbuatan kefasikan dosa. Dan sudah fasik, dosa besar, gitu aja. Enggak sampai dihukum dengan dibunuh. Nah, ini diantaranya ternyata fikih Imam Syafi'i lebih tegas dalam perkara salat. Karena Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dan orang kafir adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah jatuh kepada kekufuran. Kemudian ikhwatul iman, banyak juga di antara kita yang tidak mengerti. Semangat kita, ini bagus ya. Semangat kita kaum mukminin ibadah salat tarawih. Ini bagus, luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Salat tarawih kemuliaan yang luar biasa. Barang siapa salat tarawih ini bersama imam sampai hatta yansarifa, sampai imam selesai witir, maka dia dicatat seperti salat malam semalam suntuk. Ini luar biasa. Ustaz, besar pahala salat tarawih. Iya besar pahala salat tarawih. Tapi perlu difahami, salat tarawih yang pahalanya sebesar itu dicatat sebagai salat malam sebelum suntuk, dicatat sebagai orang yang salat malam di malam bulan Ramadan, itu pun masih tergolong sunnah. Nah, kalau perkara ibadah salat sunnah aja sebesar itu pahalanya, apalagi salat wajib. Tapi nggak disebutkan gimana keutamaan salat Isya, di mana keutamaan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, tidak disebutkan. Tidak disebutkannya pahala salat wajib saking besarnya. Dan cukuplah kita tahu besarnya pahala salat wajib dengan kita diberitahu keutamaan salat sunnah. Lah kalau salat sunnah aja pahalanya sebesar itu, apalagi salat wajib. Yang mana salat sunnah di antara fungsinya adalah untuk menyempurnakan salat wajib. Salat sunnah yang kita ketahui pahala luar biasa adalah salat qabliyah subuh. Raka'atain qablal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini luar biasa ikhwatul iman. Kalau qabliyah subuhnya aja kayak gitu besarnya, gimana subuhnya? Berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kewajiban kita ketika kita melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, kita juga tetap wajib untuk salat, menjaga salat 5 waktu di masjid Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki. Ya? Tetap. Jangan kita merasa puasa kita telah bagus. Puasa kita telah baik, puasa kita telah sempurna, akan dapat pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak menjaga salat kita. Karena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuh." Atau as-salah. Hal yang pertama kali akan dihitung dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau salatnya bagus, bagus semua amalannya. Kalau salatnya buruk, buruk semua amalannya. Lah puasa bagian dari amalan, tapi yang pertama itu salatnya. Kalau salatnya enggak bagus, dianggap puasanya kurang bagus juga. Maka ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita sibuk nahan lapar, nahan haus, tarawih kita gentol. Bagus tarawih gentol, ini suatu perkara yang bagus, bukan terlarang, bagus luar biasa. Tapi yang wajibnya ditinggalin salat berjamaahnya 5 waktunya. Ini yang pertama yang harus ditekankan. Wajib kita di bulan Ramadan adalah menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki. Bagi perempuan, ya salatnya di awal waktu. Kemudian yang kedua yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan adalah hafiz ala shaumi Ramadan. Menjaga puasa Ramadan kita. Menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Dijaga. Jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang hanya mendapatkan letih saja. Yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan ini banyak. Karena Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas."
Banyak sekali orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Jaga benar sahurnya, jaga benar berbukanya, cari yang halal-halal, cari keberkahannya. Kemudian jaga siangnya. Karena yang dimaksud puasa itu bukan menahan lapar dan haus saja, tapi menahan diri min muftiratis saumi, dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu isyamsi ila ghurubi syams, min tulu il-fajri ila ghurubi syams, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa itu? Baik makan sengaja, minum sengaja, muntah sengaja, ya, berhubungan suami istri di siang hari secara sengaja dan semacamnya. Itu yang membatalkan zatnya puasa. Dan juga dia harus jaga puasanya dari yang membatalkan pahalanya puasa. Seperti apa? Seperti berbohong, sumpah palsu. Ini termasuk pembatal pahala puasa. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang enggak meninggalkan sumpah palsu atau pengamalannya berbohong, maka Allah enggak butuh dari perbuatannya meninggalkan makan dan minumnya. Ini termasuk pembatal-pembatal pahala puasa. Berantem, bentak-bentak, ya, dan semacamnya, ini termasuk dalam pembatal-pembatal pahala puasa. Hadis Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yathbuth wa la yaskhab wa la yajhal." Kalau seorang di antara kalian puasa, jangan berbuat keji, jangan bentak-bentak, dan jangan berbuat kebodohan. Ya, ini yang harus dijaga juga dari puasa kita. Apa bedanya pembatal zat puasa dan pembatal pahala puasa? Kalau dikatakan pembatal zat puasa, ketika dilakukan maka dia wajib mengqadha puasanya. Puasanya batal dan wajib diqadha. Kalau dia melakukan pembatal pahala puasa, puasanya tetap sah, tidak wajib qadha, cuman dia sia-sia aja dari pahala puasa. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ya, yang wajib kita lakukan juga ketika kita berada di bulan Ramadan adalah kun husnal akhlaq. Jadilah orang yang berakhlak mulia. Jadilah orang yang berakhlak mulia. Wahdhar al-kufra wa sabbad-din, dan hati-hatilah dari kekufuran dan mencelah agama. Banyak orang ikhwatul iman, ini paham, ini wajib. Banyak di antara orang ketika dia berpuasa, dia justru tidak berakhlak mulia. Ketika puasa dia ngatain temennya yang puasa juga, ya, sibuk kepo urusan orang dan dicela. Misal itu orang puasa sahurnya kayak gini, itu puasa gini, sibuk ngurusin orang, ya. Berakhlaknya orang dia puasa nggak mau bantu orang, ya. Dia puasa cemburu terus, ditanya kenapa, alasannya lapar. Ikhwatul iman, tidak bisa kayak gitu. Akhlak mulia. Akhlak mulia itu apa? Akhlak mulia, kalau bingung apa itu akhlak mulia, paling tidak terpenuhi padanya 3 hal. Menurut para ulama, akhlak mulia itu ketika terpenuhi paling tidak 3 hal. Apa itu? Badlun nada, kaful adha, wa talaqatil wajh. Itu memberikan bantuan, menghilangkan gangguan, dan bermuka manis. Nah, itu di antara akhlak yang mulia. Insya Allah semua akhlak mulia beredar kepada 3 hal ini. Ketika dikatakan Nabi SAW itu jawad, dermawan, wajwadu makana alaihi fi Ramadan, dan Nabi menjadi paling dermawan lagi ketika Ramadan. Dermawan, apa? Memberi. Akhlak mulia. Yang pertama, badlun nada, memberikan bantuan. Hadis Nabi SAW, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang dalam kesusahan, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Memudahkan urusan orang dalam kesusahan adalah akhlak mulia. Badlun nada, memberikan bantuan. Jadi 3 hal ini diringkas dari dalil-dalil yang ada.
Akhlak mulia 3 hal itu. Kaful adha, membuang gangguan, menghilangkan gangguan. Ini banyak dalil-dalilnya. Di antara dalilnya yang kita ketahui dalil tentang syu'abul iman, tentang cabang keimanan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa adnaha, dan cabang terendah dari keimanan, imatatul adza 'anit thariq. Membuang gangguan di jalan. Wa kafful adza, membuang gangguan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu bagian cabang dari keimanan. Lihat, akhlak mulia, dalil-dalil yang ada mengarahkan kepada itu, membuang gangguan di jalan. Ya. Memudahkan urusan orang, ada gangguan di jalan, ada paku dibuang, memudahkan orang berjalan di sana. Menolak kemudaratan, ini masuk akhlaknya mulia dalam Islam. Kemudian akhlak mulia lagi yang tadi, badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh, bermuka manis. Ya, ini didasarkan atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu sepelekan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan bermuka manis di hadapan saudaramu. Nah, jadi seputar puasa yang harus kita pahami adalah bagaimana menjadikan puasa kita benar-benar bernilai lebih dibandingkan puasa-puasa yang lainnya. Selain kita menahan lapar, haus, dan pembatal-pembatal puasa dan pembatal-pembatal pahala puasa, kita pun isi dengan ibadah-ibadah yang nampak ringan tapi pahala luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menjadi orang yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Dan standarisasi akhlak mulia adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan adat istiadatnya. Kenapa saya bilangkan seperti itu? Karena kalau kita standarisasi akhlak mulia adat istiadat, bisa jadi itu mulia menurut adat tapi nggak mulia menurut agama kita. Bahkan tercela. Contoh. Ada di suatu adat tertentu, kalau dia termasuk akhlak mulia, kemuliaan, ketika dia panen sedekah bumi misalnya. Atau terlalu susah lah. Contoh adat yang paling gampang, adat kita mengatakan kalau intinya secara adat, kalau ada orang tua merintahkan anak kecil itu harus patuh. Kalau anak kecil itu nggak patuh berarti nggak berakhlak. Secara adat, ya kan? Secara agama bisa, tapi nggak layak, nggak lazim. Karena standarisasi harus agama. Sekarang saya kasih contoh. Kalau sekiranya orang tua merintahkan anak-anak beli minuman keras, anak-anak itu nggak mau, berakhlak mulia nggak anak gitu? Kalau adat berakhlak tercela, orang perintah orang tua nggak nurut. Kalau secara syariat justru berakhlak mulia dengan dia nggak nurut. Nah, makanya standarisasi akhlak mulia bukan adat istiadat, tapi Al-Quran dan Sunnah. Dan di antara kita kadang-kadang juga nggak paham apa sih standarisasi akhlak mulia. Dan mayoritas orang menganggap standarisasi akhlaknya mulia adalah ketika orang itu selalu nyenengin. Ketika ada orang yang membuat dia sedih atau mengecewakannya, dia katakan orang itu nggak berakhlak mulia. Padahal bukan itu standarisasi akhlak mulia, ikhwatul iman. Contoh, dia minta orang temennya bantu dia. Ada kesusahan bantu. Tiba-tiba dia minta bantuan kepada temannya untuk melancarkan urusannya minjem riba misalnya. Temannya nggak mau bantu, mengecewakannya dan dia marah. Jangan lagi berteman, orang itu nggak berakhlak. Masa saya teman dari kecilnya nggak dibantu gitu.
Karena dia standarisasi akhlak mulia menurut dia adalah yang selalu menyenangkan. Ketika dia sedih dengan perbuatan orang itu mengecewakan, dia dikatakan nggak berakhlak mulia. Padahal secara Islam dia berakhlak mulia karena dia mencegah temannya dari berbuat riba, berbuat kedosa. Nah, makanya di standarisasi ini yang harus pahami. Standarisasi akhlak mulia adalah Quran dan Sunnah, bukan adat istiadat. Banyak di antara kita, ada pernah dapat banyak sebagian ikhwan, jangan dekat dengan dia nggak berakhlak mulia. Percuma aja dia ngerti agama tapi nggak berakhlak. Nggak berakhlak gimana? Saya pernah minta bantuan dia nggak mau. Bantuannya apa dulu? Bantuan kayak gitu, minjem KTP-nya atau apa macam untuk riba dan semacamnya. Wajar orang nggak mau, orang ngerti agama nggak bakal mau. Nah, menurut dia nggak berakhlak mulia. Percuma aja ngaji lama-lama, ngerti agama tapi nggak berakhlak. Nah, itu kan karena standarisasi dia adalah yang menyenangkan atau memudahkan dia, bukan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini harus dipahami. Standarisasi akhlak yang mulia adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan hati-hatilah juga dari su'ul muamalati mannas. Hati-hatilah juga dari bermuamalah buruk terhadap manusia. Fas-sawmu yuhadzibun nufus wala yusi'ul akhlaq. Karena puasa itu membuat bagus jiwa, bukan merusak akhlak. Nah, dan di antara akhlak yang disyariatkan Islam, contoh Islam tadi adalah yang harus diperhatikan selama Ramadan ataupun di luar Ramadan adalah menyambung tali silaturahim. Yang menyambung tali silaturahim. Ini termasuk akhlak yang mulia. Kenapa? Badlun nada, memberikan bantuan. Kok apa hubungannya memberikan bantuan? Gini, ikhwatul iman. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tak bakal masuk surga. Lalu mulai bilang, Ustaz, saya nggak mutus. Dia tuh kecil, harusnya negur, harusnya datang duluan. Itu adat. Adat kan gitu. Dia lebih kecil, dia harus datang. Ternyata nggak mulia seperti itu. Atau untuk apa saat saya berbuat baik dengan dia, menyambung tali silaturahmi dengan dia? Dia orang yang buruk. Dia selalu berbuat buruk, ngomongnya kotor. Dia juga selalu mengecewakan. Dia selalu menghina orang. Sudah, untuk apa berbuat baik dengan dia? Ini standarisasi adat. Dalam Islam nggak berakhlak mulia, tetap harus disambung. Kalau kata Al-Bas sama kitab yang Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, kalau seandainya laisal wasil man wasala man ahsana ilai. Bukanlah dikatakan orang menyambung tali silaturahim orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Adat kita kan gitu. Jangan tidak datang, kasihan, dia lah baik dan kita juga baik dengan dia. Kita baik karena dia baik. Itu bukan menyambung tali silaturahim. Itu namanya mukafi, balas budi. Wa innamal wasil man ahsana man asaa ilaihi. Yang dikatakan menyambung tali silaturahim adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Jadi kalau kasusnya seperti itu, saudara ribut, mau yang ribut tuh besar kecil, dia adik, ini ngerasa kakak tidak mau negur, justru kalau dia ngerti agama, berakhlak mulia, dia negur duluan tidak masalah. Walaupun adiknya jahat. Kenapa? Karena yang namanya wasil, menyambung tali silaturahim itu yang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk dengannya, walaupun dia kecil. Ini akhlak Islam. Untuk apa, Ustaz? Seharusnya dia kan masih kecil. Kenapa? Karena ada pahala-pahala yang Allah janjikan. Nabi SAW bersabda, la yahillu limri'in mu'minin muslimin an yahjur akhahu fawqa thalathi layalin. Enggak halal bagi seorang muslim tidak menegur saudaranya lebih dari 3 malam. Wa khairuhuma wa afdaluhuma aw khairuhuma abda'uhuma awwaluhuma yabda'u bis salam. Yang paling baik di antara 2 orang berselisih tadi, yang pertama kali dia mengucapkan salam. Maka dia mau mengambil pahala yang pertama mengucapkan salam, walaupun lebih tua. Kemudian ada hadis Nabi SAW dari Imam Muslim, man yuhibbu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka
untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Nah, ini yang ingin dia kejar. Biarlah dia buat buruk sama dia. Biarlah dia masih kecil. Saya yang tegur duluan, saya yang ngucapin salam, saya yang kasih hadiah duluan agar saya mendapatkan pahala, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya menjadi yang terbaik di antara. Itu. Kalau standarisasi akhlak mulia itu Al-Quran Sunnah, ini bisa terjadi. Tapi kalau standarisasi akhlak mulia ini adat istiadat, gak bakal terjadi. Yang kakak gak mau negur karena dia kecil, yang kecil gengsi karena ngerasa kakaknya yang salah. Gak pernah tegur-teguran. Gak tersambungkan tali silaturahimnya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara yang wajib kita lakukan selama bulan Ramadan adalah Iqra' risalatan anis siyam. Baca buku-buku tentang puasa. Ya, baca buku-buku tentang puasa. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita mesti berilmu sebelum berucap dan beramal. Maka kita baca buku-buku tentang puasa. Saat apa gunanya? Anak kan sudah puasa. Banyak gunanya. Pertama, paling tidak memantapkan motivasi kita untuk puasa karena kita tahu pahala-pahala puasa dari buku tersebut. Yang kedua, kita bisa menjaga kualitas puasa kita karena kita tahu apa saja yang bisa membatalkan puasa kita dan membatalkan pahala puasa kita dari buku tersebut. Yang ketiga, paling tidak kita bisa tahu bagaimana amalan-amalan orang-orang yang mulia, nabi, tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in dalam mengisi puasa Ramadannya. Sehingga kita berupaya untuk meniru mereka. Paling tidak lagi dengan membaca itu kita mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu, dan inilah kewajiban sebagai seorang mukmin. Paling tidak dengan kita banyak membaca itu kita mengurangi intensitas waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah karena telah diganti dengan ketaatan. Paling tidak dengan membaca buku-buku tentang puasa tadi, kita bisa membantu diri kita untuk bisa menghindari ghibah ketika kita bicara dengan teman-teman kita. Dan dengan baca buku itu juga menambah ilmu kita, dan ketahui semakin bertambah ilmu, semakin kualitas ilmu ibadah puasa yang kita miliki. Dan ingat selalu bahwasanya pahala puasanya orang yang enggak berilmu dengan orang yang berilmu jauh. Walaupun sama-sama nahan lapar, walaupun sama-sama nahan haus, walaupun sama-sama enggak melakukan pembatal pahala puasa, ya, enggak berantem, enggak bentak-bentak, enggak ngomong jorok, enggak bersumpah palsu dan semacamnya, tapi tetap bisa kualitas pahala puasa berbeda. Kenapa? Karena kualitas ilmu yang berpuasa berbeda. Orang yang berilmu tahu tentang keutamaan puasa, dia akan mengharapkan janji-janji Allah tentang puasa yang dia tahu banyak. Sedangkan yang enggak berilmu cuma tahu puasa rutinitas saja. Paling tidak dia mau puasa biar enggak dimarah orang tuanya atau biar enggak dikucilkan masyarakat. Sudah dia dapat itu. Dapat tidak dikucilkan masyarakat, dapat tidak dimarah orang tuanya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya dan dia akan mendapat sesuai dengan niatnya. Tapi orang berilmu dia tahu bagaimana mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah. Dia tahu ada pintu surga yang bernama Ar-Rayyan yang dia masuki karena dia berpuasa. Dia tahu bahwa puasa bisa beri syafaat. As-shaumu was-siyam yashfa'ani li sahibihima yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran was-siyam yashfa'ani li sahibihima yaumil qiyamah. Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada sahabatnya pada hari kiamat dan semacamnya. Dari keutamaan-keutamaan ilmu inilah yang sangat besar, makanya Nabi SAW mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang kurang ilmu seperti keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Jauh selisihnya. Wal anbiya'u wal ulama warathatul anbiya'. Karena orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya'u la yuwarrithuna dinaran wala dirhaman wa innama yuwarrithuna al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Dan para anbiya itu para nabi tidaklah mewariskan dinar, harta, wa dirham, harta benda, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambil ilmu tersebut dia telah mengambil bagian yang banyak. Kemudian ikhwatul iman yang terakhir adalah yang wajib kita lakukan ketika mengisi puasa Ramadan kita
Ihdhar al-fitra fi Ramadan. Hati-hati jangan sampai kita enggak berpuasa di Ramadan. Jangan sampai kita membatalkan puasa kita. Dan hati-hati juga jangan sampai makan atau membatalkan puasa tadi di depan manusia, di terang-terangan. Hati-hati. Kenapa? Karena berbuka puasa, membatalkan puasa adalah jur'atun 'ala Allah. Bentuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan membatalkan puasa terang-terangan juga, membatalkan puasa selain bentuk kelancangan terhadap Allah, itu juga bentuk menghinakan Islam. Ya, dan meremehkan manusia-manusia lainnya yang berpuasa. Kalau dia batalin puasanya secara terang-terangan. Nah, maka takutlah orang-orang yang membatalkan puasa dan terang-terangan ini dengan hadis Nabi SAW, kullun mu'afin illal mujahir. Semua dosa itu bisa diampuni kecuali yang terang-terangan. Nah, kalau terang-terangan nampakkan dosa, hati-hati tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ikhwatul iman yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena amanatnya juga segitu sampai jam 17.50. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Raja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.